Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita kesempatan, terutama di saat sekarang ini Allah beri kesehatan bagi kita hingga dapat kembali melanjutkan dan mengikuti kajian kita ini. Di mana kajian kita ini yaitu membahas perjalanan setelah kematian. Dan subtema kita, ikhwah, yaitu hari kiamat menurut para nabi umat. Di mana kajian ini kita baca dari kitab Qiyamatul Kubra. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di kajian yang lalu kita telah paparkan ya beberapa hal yang penting dan sangat penting terkait dengan data konkret tentang hari berbangkit. Sekarang kita lihat bagaimana pula pandangan para nabi tentang hari kiamat ini, tentang hari berbangkit ini. Apakah memang ada perbedaan di antara mereka? Ataukah mereka berada di satu jalan? Apakah mereka sepakat tentang adanya hari kiamat atau adanya hari berbangkit ini? Imanu bil qiyamati wal jannati wan nari min usulil imanil lati yashtarikul anbiya'u jami'an wa atba'uhum sadiquna fi ma'rifatiha wal imanu biha. Beriman dengan hari kiamat, dengan surga, dengan neraka merupakan pondasi dasar keimanan di mana seluruh para nabi sepakat akan hal ini. Dan pengikut-pengikut Nabi, seluruh pengikut para Nabi mempercayai dan mengetahui serta mengimani hari kiamat ini. Wal Qur'anu huwa kitabullahi mahfuz, huwa kitabullahi mahfuzul ladzi lam yataghayyar wa lam yubaddal yadullu dalalatan qati'atan ala anna al-anbiya'a jami'an arrafu umamahum bil qiyamati. Dan Al-Quran yang merupakan kitabullah yang terjaga, yang tidak pernah berubah dan tidak pernah ada yang bisa menukar-nukarnya, menunjukkan dalil yang sangat konkret bahwasanya seluruh para nabi memberitahukan umat mereka tentang adanya hari kiamat ini. Wabasyaruhum bil jannah. Mereka juga memberikan kabar baik kepada umatnya tentang adanya surga di hari kiamat nanti. Wa andaruhum bin nari. Dan memperingatkan mereka tentang adanya neraka di hari kiamat nanti.
Wa yadullu ala dzalika umur. Hal ini bisa dibuktikan dari beberapa hal. Yang pertama, akhbarul Qur'anu an jami'il ashqiya'il kuffari ahlin nari annahum yukirruna bi anna rusulahum andarathum bil yaumil akhir. Bahwasanya Al-Qur'an telah memberitakan kepada seluruh orang-orang kafir penghuni neraka bahwasanya mereka sendiri akan mengakui bahwasanya para rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka sudah pernah mengingatkan mereka tentang hari kiamat. Artinya ikhwah, di hari kiamat nanti ya, para penduduk neraka mereka sendiri yang nanti langsung akan mengakui tentang adanya hari kiamat. Mereka sendiri akan mengakui bahwasanya mereka sudah ada dahulu yang mengingatkannya semasa di dunia. Jadi mereka nggak mengingkari hal itu. Ya, mereka tidak mengingkari hal itu. Umat siapapun dia, apakah umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, sampai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sampai manusia yang langsung menyaksikan hari kiamat, mereka nanti yang mereka ini menjadi penduduk neraka akan mengakui langsung bahwasanya sudah banyak orang-orang para nabi utusan Allah yang mengingatkan mereka tentang kejadian hari kiamat tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 8 sampai 10, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam serombongan manusia, sa'alahum khazanatuha, si penjaga neraka bertanya kepada mereka ini, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian orang-orang yang memberi peringatan kepada kalian, yang mengingatkan tentang hari kiamat akan seperti ini kejadiannya? Apa tidak ada mengingatkan kalian waktu di dunia? Apa jawab mereka? Qalu bala, sudah ada yang datang mengingatkan kepada kami. Qalu bala qad ja'ana nadhirun, telah datang kepada kami orang-orang yang mengingatkan tentang hal ini. Fakadzabna, namun kami yang mendustai mereka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan kepada dia, Allah enggak turunkan apapun. Allah tak turunkan wahyu, Allah tak turunkan kitab, Allah tak turunkan apapun tentang masalah ini, kata mereka. In antum illa fihi dhalalin kabir. Sungguhnya kalian adalah manusia-manusia yang sedang sesat yang sangat nyata. Manusia-manusia yang sesat dengan kesesatan nyata. Jadi orang-orang yang memberi peringatan kepada mereka tentang hari kiamat, tentang adanya hari berbangkit, tentang adanya neraka, tentang adanya surga, itu sudah datang kepada mereka memberikan peringatan hal itu semua. Tapi tanggapan mereka, tapi kami dustai mereka. Jadi orang-orang kafir ini, si penghuni neraka, langsung mengakui pada saat itu, iya sudah datang, tapi kami dustailah mereka. Kami katakan tidak ada itu turun apa-apa kepada kalian. Kalian itu bohong. Bahkan para nabi dan rasul mereka klaim sebagai orang yang sesat. Bayangkan ikhwan. Rasul utusan Allah Rabbul Alamin, mereka katakan ini orang sesat. Kemudian wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya kami dahulu mendengar dan kami mau berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala, menyesal tiada guna. Ya, menyesal tiada guna. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Maka digiringlah orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam secara berombongan. Hatta
idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, hingga ketika mereka mendekat ke neraka, mendekat ke pintu neraka, futihat abwabuha, maka dibukakanlah untuk mereka pintu neraka, dan berkata si penjaga neraka kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Loh, apa enggak ada utusan Allah yang datang kepada kalian, yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Terus enggak ada orang yang mengingatkan kalian tentang hari ini, hari pertemuan sekarang ini. Apa jawab mereka? Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin. Apa jawab mereka? Apa jawaban orang-orang kafir, orang-orang yang sudah menjadi penghuni neraka? Bala, sudah datang kepada kami. Tetapi demikianlah telah ditetapkan adab atas orang-orang yang kafir. Ini pengakuan, ikhwah. Pengakuan langsung dari penduduk neraka. Pertanyaan ditanyakan langsung oleh si penghuni neraka. Artinya apa, ikhwah? Artinya orang-orang yang masuk ke dalam neraka, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan orang-orang yang tidak dapat peringatan. Bukan. Bukan orang-orang yang nggak mengetahui tentang hari kiamat. Bukan. Sudah ada yang memberitahu. Sudah ada orang yang mengingatkan. Tapi mereka mendustakan. Lebih parah lagi. Mereka malah berbalik mengatakan, menyerang bahwasanya yang si pemberi peringatan itu, para rasul itu adalah para pendusta dan orang-orang yang sesat. La ilaha illallah. Begitulah ikhwah kondisi mereka semasa di dunia. Kemudian, fal kufaru jami'an indama yas'aluna inda wurudihim indama yus'aluna inda wurudihimun nar yukirruna bi anna rusulahum khawwafathum liqa'a dzalikal yaumi walakinnahum kafaru wa kadzdzabu. Semua orang kafir ketika mereka ditanya oleh si penjaga neraka, di saat mereka dimasukkan ke dalam neraka tentang masalah ini, mereka semua mengaku. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, nggak ada satupun yang datang kepada kami, yang memberikan peringatan kepada kami. Enggak. Semua mereka mengatakan, sudah ada para rasul, utusan Allah yang mengingatkan tentang hal ini, yang telah mengancam, yang menakutkan mereka, yang memberikan mereka ancaman agar mereka takut dengan hari pertemuan ini. Tapi sayangnya mereka kafir dan mereka dustai utusan Allah tersebut. وهذا الذي قررته الآيات السابقة بينه الله في غير موضع من كتابه. Inilah ayat-ayat yang lalu menjelaskan Allah menjelaskan dan tentang masalah ini, tentang pengakuan orang kafir ini, dan itu tidak hanya di satu tempat tapi di banyak tempat. Faqad akhbarul haqqu tabaraka ta'ala anna muqtada adluhu anna muqtada adlihi wa hikmatihi alla yu'adzaba ahadan lam yablughu ar-risalatu wa la taqum alaihi al-hujjah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, menetapkan bahwasanya sebagai tanda keadilan dan hikmah Allah, Allah tidak akan mengadab, tidak akan menyiksa, tidak akan menghukum siapa saja yang tidak sampai peringatan tersebut kepada mereka dan belum sampai kepada mereka hujjah. Itu ikhwah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Sesungguhnya
kami tidak akan pernah mengadab, menyiksa, menghukum suatu kaum sampai kami utus dahulu kepada mereka utusan kami. Hatta naba'atha rasulah. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan yang sangat adil dan sangat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ikhwah, secara hukum syar'i saja, seorang yang nggak tahu itu nggak ada hukum. Ya, seperti misalnya seorang tidak tahu kalau daging yang dia makan adalah daging babi, mungkin dengan cara masakan tertentu sehingga nggak ketahuan bahwasanya itu dagingnya daging babi. Dia makan, mungkin dia kira daging biasa, daging domba atau daging sapi. Ternyata setelah dia makan, ya, baru ketahuan bahwasanya itu adalah daging babi. Jadi bagaimana? Apakah dia berdosa? Ya tidak, karena dia tidak tahu. Ini merupakan konsep syariat kita. Ini konsep adil dari syariat kita. Dan syariat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya, Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengadab siapapun sampai kami utus kepada mereka para rasul. Dalam surah An-Nisa ayat 165, Allah Subhanahu wa taala firman, rusulam mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'da rusul. Yaitu para rasul-rasul yang memberi peringatan, yang memberi kabar gembira, yang memberi peringatan dan ancaman agar tidak ada lagi orang-orang yang punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Jangan lagi ada yang mengatakan ketika dia diazab oleh Allah, ketika Allah masukkan dia ke dalam neraka, tidak ada lagi yang berani mengatakan, tidak ada lagi yang beralasan kan kami belum dengar. Tidak sampai kepada kami peringatan. Tidak ada lagi alasan. Ya. Jadi setiap orang yang diadab oleh Allah di hari kiamat nanti, itu adalah orang-orang yang sudah mendapat peringatan. Sudah mendengar peringatan. Walaupun dia tidak mendapatkan langsung peringatan tersebut. Mungkin dia dengar dari orang lain, bahwasanya nanti akan ada hari berbangkit, akan ada hari kiamat, akan ada surga, akan ada neraka. Dia dengar dari orang lain. Ini sudah cukup sampai kepada mereka. Berarti sudah sampai kepada mereka peringatan-peringatan tersebut. Jadi tidak harus langsung datang seorang utusan kepada setiap personal. Enggak, cukup dia mendengar bahwasanya nanti di hari kiamat akan ada hari berbangkit, akan ada surga untuk orang-orang yang berbuat baik, dan akan ada neraka sebagai hukuman orang-orang durjana dan pendosa. Sudah cukup bagi dia. Jika dia penuhi, jika dia menerima peringatan, dia akan menjadi baik, maka tempatnya surga insya Allah. Jika dia tidak mengindahkannya, apalagi sampai kafir dan dia mati dalam kondisi seperti itu, maka tidak ada tempat lain yang layak untuk dia selain neraka jahanam. Wa min ajli dzalika ammat ar-risalah kullal bashar. Oleh karena itu, risalah, yaitu para rasul membawa risalah itu sudah menyeluruh, mencapai seluruh umat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fatir ayat 23. Wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali sudah datang kepada mereka nadhir, pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala juga firman, wa kadzalika ba'atna fi kulli ummatir rasulan. Demikianlah kami telah utus di setiap umat satu orang rasul. Setiap umat. Kalau kita lihat dua ayat ini menunjukkan bahwasanya berarti tidak ada umat yang tidak mendengar peringatan risalah para rasul ini. Tidak ada. Semua mereka pernah mendengar. Semua mereka pernah mengetahui akan peringatan ini. Jadi wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menjebloskan, mencampakkan orang-orang yang mendustai para rasul ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka sudah mendengar itu. Ya, mereka sudah mendengar itu semua. Baik. Nomor 2,
Indama ahbatallahu Adama ilal ardi arrafahu bil ba'thi wal mi'ad. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi, Allah juga sudah mengingatkan, memberitahukan kepada Adam tentang hari berbangkit dan tentang hari kiamat. Dalam surah Al-A'raf ayat 24 dan 25, Allah Subhanahu wa taala firman, qala habitu ba'dukum li ba'din adu. Silahkan kalian semuanya turun ke bumi. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Artinya kalian akan saling bermusuhan di muka bumi itu. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian akan menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kalian, tempat kediaman kalian. Wa mata'un ilahin, dan tempat kalian bersenang-senang ilahin hingga waktu yang sudah ditentukan. Demikian ikhwah. Qala fiha, ini dia. Qala fiha, Allah berkata, qala fiha tahyawna, kalian akan hidup di muka bumi. Wa fiha tamutun, dan di muka bumi kalian juga akan mati. Wa minha tukhrajun, dan nanti dari bumi kalian akan dibangkitkan kembali. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi Adam sudah ada keyakinan seperti ini. Akidah seperti ini sudah ada sejak zaman ayah kita Adam alaihissalam. Ya. Belum ada siapapun manusia selain dia dan Hawa pada waktu itu, ibunda kita Hawa. Keyakinan ini sudah ada. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumilah kalian akan hidup, di bumi kalian akan mati, dan dari bumi kalian akan dibangkitkan. Dibangkitkan ini menunjukkan bahwasanya ya bangkit setelah mati, dan itu adalah hari berbangkit, dan itu adalah hari kiamat. Indama ghadaballahu ala iblis wa taradahu min rahmatihi talabal imhala ila yaumil ba'thi. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada si iblis dan Allah usir dia, Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis makhluk yang dilaknat oleh Allah. Allah jauhkan dia dari rahmat Allah, takkan mendapat rahmat Allah selamanya. Makanya dia makhluk yang sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Tapi ternyata si iblis minta satu permintaan. Apa itu? Dia minta agar usianya ditangguhkan hingga hari kiamat. Tuh, hingga hari kiamat. Berarti kan si iblis juga yakin akan terjadinya hari kiamat. Buktinya dia minta, ya Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku tangguhan usia hingga hari kiamat. Berarti kan dia yakin akan terjadi hari kiamat. Kemudian fa'ajabal haqqu talabah, maka Allah pun mengiyakan, mengabulkan permintaan si iblis untuk menangguhkan usianya, dipanjangkan usianya hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Shad ayat 79 hingga 81. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Permintaan si iblis ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia dikarenakan dia tidak mau sujud kepada Adam, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam. Keengganan dia untuk memenuhi perintah Allah agar sujud kepada Adam dengan alasan logika si iblis. Ketika Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuka?" Iblis, mengapa kamu nggak mau sujud? Kan aku yang nyuruh, aku yang perintahkan. Dengan lantangnya si iblis menjawab. Ya, menjawab. Dia tidak minta maaf kepada Allah, tapi dia jawab. Ya, apa katanya? Ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada si Adam. Mengapa aku yang sujud kepada dia? Aku lebih baik daripada si Adam. Alasannya, khalaqtani min nari khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Ini alasan si iblis. Makanya Allah marah. Ya. Ketika Allah katakan, kenapa kamu tidak mau sujud? Kan aku yang suruh. Seharusnya kan iblis minta maaf. Ya kan? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala buang dia ke bumi, dan Nabi Adam juga dibuang ke bumi, tak minta maaf ini iblis.
tidak mohon ampun kepada Allah. Dia bersikukuh dengan misi dia untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Beda dengan ayahanda kita, Nabi Adam dan Hawa. Mereka langsung bertobat kepada Allah. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Maka Allah berikan kalimat pada Nabi Adam, fataba alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Manusia, ikhwah. Ayahanda kita sempat mengakui akan kesalahannya. Kan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, kamu jangan dekat. Adam, Hawa, kamu jangan dekat pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Engkau akan termasuk orang zalim. Tapi ternyata dia tergoda dengan bujuk rayu si iblis. Akhirnya dia melanggar perintah Allah. Tapi Masya Allah, ibu dan ayah kita ini taubat kepada Allah. Tapi lihat bagaimana si iblis. Iblis tak menyesal. Buktinya dia tidak pernah bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Dia yakin akan hari kiamat. Buktinya Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku hingga hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qala innaka minal mundzirin. Ya. Qala fa innaka minal mundzirin. Ya, aku kabulkan permintaanmu. Kami akan tangguhkan usiamu ila yaumil waqtil ma'lum, hingga hari yang sudah ditentukan. Itulah hari kiamat. Jadi ketahuilah para pemirsa sekalian, bahwasanya iblis yakin akan terjadi kiamat sejak dahulu. Sekarang permasalahannya, manusia-manusia yang durjana, manusia-manusia yang durhaka, manusia-manusia yang ingkar, malah mendustai tentang hari berbangkit. Malah berani mengatakan para rasul itu sesat. Demikian. Iblis sendiri gak berani melakukan hal itu, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian, yang ketiga, wa awwalur rusul. Nah, rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam haddara qaumahu yaumil qiyamah. Nuh alaihissalam telah mengingatkan umatnya tentang hari kiamat. Wa dharaba lahumul amthala dalata ala wuqu'ihi wa hudutsihi. Dan Nabi Nuh alaihissalam memberikan permisalan yang menunjukkan akan pasti terjadinya hari kiamat. Faqala liqaumih. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Sungguhnya Allah yang telah menghidupkan kamu, menumbuhkan kamu dari muka bumi. Summa yu'idukum fiha. Kemudian Allah akan kembalikan kamu ke bumi. Wa yukhrijukum ikhraja. Dan akan mengeluarkan kamu dari bumi, dan itu pasti. Itu peringatan Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya, jadi iblis yakin, kemudian Nabi Adam yakin, ibunda kita Hawa yakin, kemudian Rasul pertama juga mengingatkan kaumnya seperti itu. Yang keempat, wa abul anbiya Khalilur Rahman. Demikian juga ayahnya para nabi, yaitu Khalilur Rahman. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dzakarul yaumal akhirat, dzakarul yaumal akhirah katsiran. Menyebutkan banyak dalam berbagai kesempatan menyebutkan tentang hari kiamat, tentang hari akhirat. Wa fi du'aihi rabbahu limakkata wa ahliha. Dan bahkan dia sebut-sebut tentang hari kiamat di saat dia mendoakan Mekah dan penduduknya. Disebutkan soal Baqarah ayat 126, Rabbi ja'al hadha baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas thamarat. Dan anugerahkan kepada penduduknya thamarat, yaitu berbagai macam buah-buahan. Padahal ikhwah, Mekah itu daerah yang kalau dahulu itu tak tumbuh apapun. Ya, tak tumbuh apapun. Tapi kita lihat bagaimana keberkahan dari doanya Nabi Allah Subhanahu wa taala Ibrahim Khalil Rahman. Di Mekah itu hampir semua buah-buahan kita dapati di kota Mekah. Padahal tak tumbuh di kota Mekah. Itu keistimewaan. Terkabul doanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan anugerahilah penduduknya berupa buah-buahan, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka dengan Allah dan hari akhirat. Ya, ini kan menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim juga membawa dakwah yang sama. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar. Apa kata Allah? Akan tetapi bagi siapa yang kafir terhadap hari kiamat, maka aku akan beri mereka kesenangan, kemudian akan aku paksa mereka untuk mendapatkan adab neraka. Wa bi'sal masir, sungguh buruk tempat mereka kembali. Wa fi du'aihi li nafsihi wa abihi wal mu'minin. Demikian juga isi doa beliau untuk diri beliau, untuk ayahnya dan untuk orang-orang mukmin. Beliau mengatakan, Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan ampunilah juga orang-orang mukmin di hari hisab kelak. Ini doa beliau di hari hisab kelak. Ini kan menunjukkan bahwasanya adanya keyakinan tentang hari kiamat. Makanya judul kajian kita ini bahwasanya ya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sepakat akan adanya hari kiamat. Ya. Seharusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hal ini itu sudah mudah diterima oleh umatnya. Kenapa? Karena nabi-nabi yang ratusan sebelumnya itu sudah mengingatkan tentang hal yang sama. Semua mereka sepakat, tidak ada khilafiyah di antara mereka. Tapi ya begitu. Yang kafir, yang menuduh sihir, yang menyatakan Rasulullah itu gila, ya begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan juga dosa dan juga kesalahan-kesalahan orang mukmin di hari hisab. Ibrahim ayat 41. Wa fi mahajatihi qaumahu fi ma ya'buduna baina ahqiyati rabbih bil ibadah. Dan beliau juga, ikhwah, beliau juga memberikan argumentasi kepada kaumnya tentang apa yang mereka sembah dan juga terkait dengan hak Allah yang harus diibadahi. Li'annahu yut'imu wa yusqi. Karena Allah lah yang telah memberi makan dan telah memberi minum. Wa yumitu wa yuhyi. Dialah yang telah mematikan dan dia juga yang telah menghidupkan. Wa yashfil marda. Allah juga yang telah menyembuhkan penyakit. Wa yaghfirudz dzunuba fi yaumil din. Dan memberikan keampunan di hari kiamat kelak. Ayatnya yaitu walladzi. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya kepada kaumnya, siapa yang kamu sembah? Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan Allah. Siapa itu Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, walladzi yut'imuni wa yasqin. Dialah yang telah memberiku makan dan dia juga yang telah memberiku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Makanya ikhwah rahimanallahu yakum, tidak ada orang sakit itu yang disembuhkan oleh dokter. Tidak ada orang sakit itu yang disembuhkan oleh obat. Dokter dan obat itu hanya wasilah perantara. Makanya ikhwah, kalau seandainya dokter itulah yang bisa menyembuhkan, berapa banyak pasien-pasien dokter itu dengan penyakit yang sama persis, tapi pasien A sembuh, pasien B tak sembuh. Padahal penyakitnya sama persis. Berapa banyak penyakit yang sama persis bisa diobatkan oleh obat A, tapi A ini tidak bisa mengobati yang B. Demikian, obat sakitnya sama, ya, penyakitnya sama persis. Tapi ketika makan obat yang ini, yang si A-nya sembuh, si B tak sembuh. Itu menunjukkan si penyembuh yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, si penyembuh yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter, obat itu hanya sekedar perantara.
Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni summa yuhyin. Dia juga yang telah mematikan aku dan yang menghidupkan. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah yang aku harapkan dengan sangat agar aku diampuni, agar dosa-dosaku diampuni nanti di hari akhirat. Syu'ara ayat 79 sampai 82. Summa da'a rabbahu sa'ilan iyyahu dukhulal jannah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Wa alla yukhzihi fi yaumiddin. Jangan sampai menghinakan dia nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Syu'ara ayat 85 sampai 89, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga Jannatun Na'im, surga yang memiliki kenikmatan. Waghfir li abi, ampunilah dosa ayahku. Innahu kana minadh dhalin. Sungguhnya ayahku itu termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari kiamat, di hari hisab, di hari berbangkit kelak. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari tidak ada manfaat lagi harta, tidak ada lagi manfaat anak. Semasa di dunia, anak, harta itu ada manfaatnya. Tapi di hari nanti, tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada lagi manfaat anak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari di mana seorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari ibunya dan dari ayahnya. Masya Allah. Orang yang paling dekat dengan kita itu ayah dan ibu kita. Tapi ternyata dia tak berani bertemu dengan ayah dan ibunya. Takut dituntut oleh ayah dan ibunya. Kalau dia pernah menzalimi ayah dan ibunya. Wa ummihi wa abi. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang ngurusin dirinya sendiri-sendiri. Yauma la yanfa'u malu wa banun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari yang tidak ada manfaat lagi harta. Tidak ada lagi manfaat anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang mereka yang datang dengan hati yang bersih. Itulah terkait dengan ayahnya para nabi, yaitu Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Kemudian waja'a fi munajatillahi li Musa. Demikian juga disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Toha ayat 14 sampai 16. Apa kata Allah kepada Musa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni wa aqimis salata li dhikri innas sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Kisah tentang Nabi Musa. Allah berkata kepada Nabi Musa, aku adalah Tuhanmu, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya aku. Maka sembahlah aku dan tegakkan salat untuk mengingatku. Inna sa'ah atiyatun. Musa, ketahuilah bahwasanya hari kiamat pasti datang. Akadu ukhfiha. Dan aku rahasiakan. Untuk apa? Itu jazakul nafsin bima tas'a. Untuk membalas setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia selama dia di muka bumi. Kalau dia berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, kalau Allah tidak ampuni, maka Allah akan azab dia. Demikian ikhwah. Makanya jangan sampai kamu dihalangi oleh orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat itu. Wattaba'a hawah. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, fatarda, maka niscaya engkau akan binasa. Kata Allah kepada Musa, jangan kamu ikuti orang-orang itu. Jangan sampai mereka yang tak beriman dengan hari kiamat
Jangan sampai orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menghalang-halangi kamu untuk beriman kepada aku, untuk beriman dengan hari akhirat. Fatarda, kamu akan hina. Demikian ikhwah, rahimanallahu iyyakum. Di sini jelas disebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ya, tentang keyakinan hari kiamat tersebut. Kemudian ikhwah, kita lihat Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam. Wa hudun andara qaumahu wa khawwafahum liqa rabbihim fakadzabuh. Kita lihat juga bagaimana Nabi Hud alaihissalam mengingatkan kaumnya dan memberikan mereka kabar takut, ancaman terhadap pertemuan Allah nanti di hari kiamat. Fakadzabuh, sayangnya mereka pun mendustai Nabi Hud. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan surat Mu'minun, wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna wa minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Berkata orang-orang dari kaumnya bahwasanya alladzina kafaru, yang mereka itu kafir dan mendustai pertemuan hari akhirat, dan telah kami berikan mereka kemewahan semasa hidup di dunia. Apa kata mereka? Oh, ini kan manusia. Hud ini kan manusia seperti kalian. Dia makan seperti apa yang kalian makan, dan dia minum juga seperti apa yang kalian minum. Apa istimewanya dia? Sampai dia mengingatkan kita tentang masalah hari kiamat, mengancam-ngancam kita tentang hari kiamat. Wala in ata'tum basyaram mitlakum innakum idzal khasirun. Kalau kalian taati si Hud, dia manusia sama seperti kalian, berarti kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. La ilaha illallah. Jadi Nabi Hud mengajak mereka untuk beriman dengan hari akhirat agar mereka selamat dari ancaman neraka. Malah mereka katakan kalau kalian taati si Hud itu, kalian rugi. Kenapa? Karena dia manusia seperti kalian. Apa hebatnya dia? Dia makan seperti kalian yang kalian makan. Dia minum juga seperti apa yang kalian minum. Makanya walain ata'atahum, kalau kalian taati dia, maka innakum idzal khasirun. Lain ata'tum basyaram mitlakum. Kalau kalian taati manusia seperti kalian juga, ya maksud mereka, ya kalau ada rasul, ya kalau paling tidak ya malaikatlah diturunkan. Begitu ikhwah. Ini hanya sekedar alasan-alasan saja untuk menolak. Ya. Kalian akan rugi katanya. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun. Apakah kalian diancamnya? Apa isi ancamannya? Kalau kalian mati dan kalian sudah menjadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang, terus kalian, dia katakan akan annakum mukhrajun, kalian akan dibangkitkan kembali. Kalian akan kembali keluar dari muka bumi. Hayhata lima yu'ad. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Apa yang dia katakan, apa yang dijanjikan, apa yang diancamkan itu tak ada. Hayhata. Jauh artinya tak ada, itu omong kosong. Kata kaumnya, merespon dakwahnya Nabi Hud yang menyuruh mereka agar beriman dengan hari berbangkit. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu mab'utsin. Sungguhnya kehidupan itu ya kehidupan dunia kita ini saja. Kita mati dan kita hidup dan kita tidak akan dikembalikan lagi. Ya, tidak akan dihidupkan kembali. Ya kalau sudah kita hidup, dia mati, selesai ceritanya. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam, dia berdakwah kepada kaumnya. Ya qaumi ibudullaha warjul yaumal akhirah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Al-Ankabut ayat 36. Wahai kaumku, sembahlah Allah, berharaplah hari akhirat, dan janganlah kalian buat kerusakan di muka bumi. Lagi-lagi para nabi mengajak kaumnya untuk beriman dengan hari akhirat. Waja'adu fi du'ai Yusuf rabbahu. Demikian juga disebutkan dalam doanya Nabi Yusuf. Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 111, 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Engkau telah datangkan kepadaku, Engkau telah berikan kepadaku kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau telah ajarkan kepadaku tentang takwil mimpi. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau lah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh nanti di hari kiamat. Ini isi doa Nabi
Nabi Yusuf alaihissalam terkait dengan hari berbangkit. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan demikian juga seterusnya, yaitu para pengikut-pengikut para nabi dan rasul, ya, banyak disebutkan dalam ayat bahwasanya mereka meyakini akan adanya hari berbangkit dan mereka meyakini akan adanya hari kiamat. Tidak hanya para nabi dan tapi seluruh pengikut-pengikut nabi dan rasul yang setia yang mengikuti akidah yang diajarkan oleh para rasul, mereka memiliki akidah yang sama, yaitu beriman dengan hari berbangkit. Para pemirsa rahimanallah wa iyyakum, sepertinya itu saja kajian kita untuk pagi hari ini. Semoga ayat-ayat yang kita bacakan tadi bermanfaat. Ya, tentunya untuk menambah keyakinan kita dengan adanya hari kiamat dan adanya hari berbangkit ataupun adanya hari hisab, perhitungan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi dari Ustadz. Semoga dapat menambah wawasan kita. Kemudian kami mengundang kepada Anda sekalian untuk bergabung bersama kami dalam sesi tanya jawab. Baiklah, kita akan bacakan pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah merasa memiliki kehebatan luar biasa seperti kaum Ad yang memiliki kekuatan hebat dapat jatuh kepada mengingkari hari kiamat? Barakallahu fiikum, Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Apakah merasa hebat itu bisa menjerumuskan seorang hingga ingkar kepada hari kiamat? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Merasa hebat ini tergantung dengan orang yang merasa tersebut. Misalnya ini, seorang merasa dia orang yang kuat, yang Allah berikan dia lebih dibandingkan yang lain-lainnya. Kalau rasa ini dia renungkan dan dan dia yakini bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, justru tidak membuat dia menjadi orang yang takabur, justru tidak membuat dia menjadi orang yang ingkar dengan hari kiamat. Ya, perasaan itu malah membuat dia menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang merasa dirinya kaya. Ya, seorang yang merasa dirinya kaya. Dan dia tahu bahwasanya kekayaan ini adalah anugerah dari Allah. Justru itu semua akan membuat dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dia akan gunakan semua hartanya, harta kekayaannya untuk diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih akhirat, sehingga dia menjadi orang yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kalian akan ditambah rezekinya. Ikhwah, mungkin para pemirsa ingat tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia meminta kepada menteri-menterinya untuk membawa singgasana atau Balkis ke hadapannya. Apa kata beliau? Ya ayuhal mala may ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai menteri-menteri sekalian, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis itu dari Yaman dibawa ke Palestina sebelum dia sampai kemari untuk menyerahkan diri? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata si ifrit dari kalangan jin, aku sanggup membawanya sampai ke hadapanmu sebelum Anda selesai dari majelis ini. Wa ana alaihi laqawiyyun amin, dan aku itu kuat, bisa dipercaya. Kemudian waqala alladziina utul ilma minal kitab, dan berkata orang yang diberi ilmu dari kitab, ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup dengan izin Allah, yaitu mendatangkan singgasana ini sebelum Anda berkedip.
Kita lihat bagaimana sikap Nabi Sulaiman alaihissalam. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu dengan sekejap mata sudah ada di hadapannya. Apa kata beliau? Qala hadza min fadli rabbi. Ini merupakan karunia dari Allah. Jadi Sulaiman tahu itu kelebihan. Ya. Sulaiman tahu bahwasanya dia diberi kuasa sampai seperti itu. Dia diberi kerajaan menguasai orang-orang yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ketika dia melihat dengan sekejap mata singgasana Ratu Balqis ada di hadapannya, langsung yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia istimewa, keistimewaan yang Allah berikan kepadaku. Kan berarti dia merasa lebih dibandingkan yang lain. Tapi liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku bersyukur, apakah aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa hebat, lantas kita kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, malah akan semakin membuat keimanan kita semakin matang. Tapi kalau kita merasa hebat, lantas kehebatan kita itu membuat kita menjadi seorang yang sombong, menganggap remeh orang lain, menyepelekan orang lain, maka ini akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqal habatin minal kibr. Tidak akan masuk surga bagi siapa yang di hatinya ada sekecil apapun dari kesombongan. Kemudian seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulun yuhibbu ayyakuna ni'aluhu hasanan wa thiyabuhu hasanan." Gimana kalau seorang itu suka kalau sendalnya bagus dan bajunya juga bagus, pakaiannya bagus? Beliau mengatakan, "Al-kibru ghamtun nas wa batrul haq." Yang dimaksud dengan takabur adalah mereka yang menganggap remeh orang lain, merendahkan orang lain, dan menolak kebenaran. Itu dia ikhwah. Makanya merasa hebat tinggal kita mensikapi. Kalau kita mensyukuri hal itu, maka akan menambah keimanan kita kepada Allah. Tapi kalau kita malah merasa hebat dan akhirnya membuat kita meremehkan orang lain, apalagi takabur, maka sedikit pun takabur dalam hati kita membuat kita menjadi menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga, dan mungkin saja akan membuat kita akan membuat si pelakunya menjadi kafir kepada hari kiamat, kafir kepada hari berbangkit, sebagaimana Qarun. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengingatkan akan kelebihan Qarun karena Allah beri dia keistimewaan harta benda. Apa katanya? Kata si Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Musa, ini aku dapati dikarenakan kehebatan ilmuku. Kelebihan Allah berikan kepada dia membuat dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal sikap kita yang merasa punya kelebihan itu bagaimana. Jadi merasa punya kelebihan satu hal yang lumrah, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Apakah kita menjadi orang yang syukur ataukah kita menjadi orang yang kufur. Allahu a'lam bishawab. Syukron jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan dari layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dan di mana? Ini dari Pak Samsi Tunanetra di Nganjuk, Jawa Timur. Ya, silahkan Pak. Ya, kemarin itu saya nyimak Pak ya tentang hari berbangkit. Katanya itu kalau di Bapak pernah menerangkan hari berbangkit itu kan ditandai dengan hujan, terus manusia tumbuh seperti kecambah ya. Kalau misalnya saya seperti ini kan tunanetra Pak ya, nanti kalau seandainya dibangkitkan seperti itu dalam keadaan seperti kecambah ya, itu apakah kembali seperti dia kala seperti tunanetra lagi apa bagaimana Pak? Saya ini penasaran, kemarin itu sangat-sangat penasaran itu Pak. Katanya manusia itu tumbuh seperti tanaman gitu. Atas jawabannya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Kalau khairan tadi ibu atau bapak ya tadi? Baik ibu atau bapak tadi kurang jelas, tapi pertanyaannya cukup jelas. Alhamdulillah. Masya Allah, penanya tadi sepertinya Masya Allah dia mengikuti kajian ya,
Memang benar apa kata ibu atau bapak tadi bahwasanya manusia setelah hancur, kemudian Allah akan kirim hujan, kemudian akan tumbuhlah manusia itu bagian kecambah, ya karena semua kullu bani Adam takulul ard, semua jasad anak Adam itu akan dimakan oleh, akan dihabisi, akan dimakan oleh bumi, akan hancur, illa adzabul dzam, illa ajabu dzam, kecuali tulang ekor. Minha yurakkab. Dari situlah nanti akan tumbuh manusia bagian kecambah. Baik. Pertanyaannya, apakah mereka-mereka yang tadinya cacat semasa di dunia, seperti mungkin dia lahir dengan kondisi tidak punya kaki, atau dia lahir tak punya tangan, atau dia lahir dalam keadaan tuli, atau dia lahir dalam keadaan buta, apakah nanti ketika dia dibangkitkan kembali, dia kembali sebagaimana cacat dia semasa di dunia? Jawabannya tidak. Ya, karena dikembalikannya jasad tersebut tidak sama lagi dengan jasad dia ketika dia ketika dia di dunia. Jasad yang dibangkitkan ini lebih berbeda dengan jasad sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia sebagaimana halnya orang yang sempurna. Tapi apakah nanti ada yang buta, tuli, dan bisu? Ada. Tapi bukan dikarenakan cacat dia ketika dia masih di dunia. Dia buta, tuli, bisu itu dikarenakan keingkaran dia ketika dia ingkar semasa di dunia. Ketika dia kufur kepada Allah semasa di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir kepada Allah, ya, Allah katakan, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang melarat, sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan akan kami hidupkan dia, akan kami bangkitkan dia, akan kami giring dia ke padang mahsyar a'ma, dalam keadaan buta. Mereka akan bertanya, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, loh, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Dulu kan aku semasa di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Demikianlah sungguh datang kepada kalian semasa di dunia ayat-ayat kami, fanasitaha, dan kalian abaikan, kalian tidak peduli. Wa kadzalika yauma tunsa, hari ini juga kalian tidak dipedulikan. Itulah penyebab nanti di hari kiamat orang yang buta. Ya, jadi bukan dikarenakan semasa dia buta, lantas dia dibangkitkan buta. Enggak. Semasa di dunia dia kufur kepada Allah, tak peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Tetapi kalau semasa di dunia seorang yang buta, tuli, atau cacatlah fisiknya, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dengan hari berbangkit, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia dengan fisik yang sempurna. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan terakhir mungkin dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum, saya Umulia mau bertanya Ustadz, apakah iblis itu mati seperti manusia? Jazakumullah khairan. Iblis itu mati sebagai manusia? Ya. Iblis termasuk kalangan jin. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka pun sujud, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jinni, si iblis ini termasuk makhluk Allah, yaitu termasuk makhluk jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, si iblis termasuk kelompok jin dan dia ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis pasti akan dicabut nyawanya. Tapi nyawanya kapan? Hingga hari kiamat. Jadi iblis
ketika dia mengatakan Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan usiaku hingga hari kiamat. Berarti iblis ini sama seperti manusia, dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja khusus untuk si iblis yang satu ini, makhluk Allah yang satu ini, ya, dia diberi panjang usia hingga hari qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan usiaku hingga hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan qala innaka minal mundzirin, ya kamu termasuk makhluk yang diberi tangguhan usia ila yaumil waqtil ma'lum, hingga hari yang sudah ditentukan. Berarti ketika hari yang sudah ditentukan, iblis pun akan mati. Demikian ikhwah. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikianlah kajian pagi kita ini, semoga bermanfaat. Yang tentunya kajian-kajian terkait dengan masalah akidah, tentang masalah akhirat ini, harapan kita tentunya akan menguatkan akidah kita dan akan memberikan kita semangat spirit agar kita lebih mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari berbangkit kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah taufiknya, tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, dan mengumpulkan kita kelak dalam surganya kelak. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.